Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irfan Irfandi, mahasiswa D3 Keperawatan Kota Sukabumi. Pada video kali ini saya akan melakukan tindakan initial assessment. Untuk yang pertama yaitu tahap awal pengetahuan poin. Poin yang pertama adalah survei primer dan survei sekunder. Survei primer adalah untuk mengetahui tindakan apa saja yang dilakukan agar tidak ada cedera yang berkepanjangan. Akibat tindakan yang salah. Dan untuk survei sekundernya yaitu untuk mengkaji MIS dan EMPEL. Lalu yang kedua, langkah kerja survei primer yaitu mulai dari 3A, aman diri, aman pasien, aman lingkungan. Lalu mengecek kesadaran, Calporep, dan mengkaji ABCDE. Selanjutnya langkah survei sekunder yaitu menganamnesa, EMPEL atau alergi, medikasi pada post illness, lasmi, dan impen. Lalu mengkaji MIS mulai dari TTP, PEMPIS, head to toe, dan BTCLS atau bentuk tumor, luka, dan sakit, serta mengkaji surat rujukan. Lalu yang keempat, tiga aspek yang harus dicatat. Nama prosedur initial assessment yaitu penampilan umum, primer survei, dan primer sekunder, dan surat rujukan. Untuk selanjutnya ke pasien. Baik, kita langsung aja ke tindakan. Yang pertama di sini kita siapkan alat, dikelompokkan dengan ABCD, didekatkan pada pasien dan lakukan Calporep untuk meminta bantuan. Lalu kita berdiri di dekat pasien. Setelah itu lakukan 3 aman diri, aman lingkungan, aman pasien. Lalu kita memakai handscoon. Baik, handscoon sudah terpasang. Lalu amankan pasien berada di tempat yang aman, dan lingkungan pasien berada di lingkungan yang tidak berbahaya atau tidak keras. Lalu atur posisi pasien terbaring, terlentang, lalu cek kesadarannya. Pak, pasien tidak sadar. Kita harus lakukan pengkajian airway. Dilakukan dengan teknik Luk-Linston Empil. Pada saat dilihat tidak terdapat sumbatan jalan napas, dadanya simetris, dan juga tidak terdapat benda asing pada dinding dada dan terdapat suara gargling menjadi snoring. Pada saat dirasakan hembusan napas, klien terasa napasnya sesak karena tidak terdapat suara gargling, maka kita akan lakukan suction. Nah, ini untuk alatnya. Lalu tidak ditemukan sumbatan jalan napas, hanya ditemukan gargling dan sudah di suction. Kita harus mengecek terlebih dahulu apakah pasien ini dicerdai cervical atau ciri-ciri cervical itu yaitu penurunan kesadaran, trauma, karena di kasus ini pasien keluar darah pada telinga, dan penurunan kesadaran juga, maka dicurigai cedera cervical. Dilakukan pemasangan Necalar. Untuk alatnya ini. Nah, untuk selanjutnya dipasangkan di leher. Frekuensi napasnya 28 kali per menit. Lalu yang selanjutnya
dilihat perkembangan dadanya. Takutnya terdapat luka tusuk, terdapat luka terus di okultasi. Takut ada udara atau cairan yang dalam paru. Nah, untuk selanjutnya lakukan palpasi, merasakan faktur dan diberikan oksigen dengan tingkat tertinggi. Kalau misalkan pasien masih merasa sesak, lakukan rescue breathing. Nah, ini untuk alatnya, lakukan sebanyak 2 kali sirkulasi. Pada saat ditensi, darahnya 160/100 dan nadinya 82 kali per menit. Lalu mengecek tanda shock, ditandai dengan wajah pucat dan nadinya kecil tetapi cepat. Jika ditemukan tanda-tanda seperti itu, maka kita harus lakukan pemberian cairan infus. Nah, lakukan cairan infus. Setelah lakukan pemberian cairan infus, kontrol pendarahan ada 2. Yang pertama eksternal dan internal. Internal lakukan bidai atau pendarahan dilakukan biasanya dibalut, tekan, elevasi. Selanjutnya mengkaji pupil mata. Pada saat dikaji dan dirangsang, nyeri pada pasien terpejam. Untuk selanjutnya suhu tubuhnya 36 kali per 36, dan pengkajian selanjutnya pengkajian exposure. Pasien pakaiannya dibuka secara keseluruhan. Pasien dibuka dan ditemukan pendarahan pada bagian punggung. Pasien dipakaikan selimut agar tidak kedinginan. Karena pasien memiliki penurunan kesadaran. Nah, untuk selanjutnya, pada saat dilakukan survei sekunder, klien tidak mempunyai alergi, terdapat obat maupun tidak alergi obat maupun makanan. Keluarga mengatakan tidak sedang mengkonsumsi obat-obatan atau apa sebelumnya. Tidak pernah dirawat di RS. Keluarga mengatakan tidak punya riwayat penyakit seperti hipertensi atau jantung. Keluarga mengatakan klien terakhir makan pagi hari dengan nasi dan lauk. Mungkin segitu Pak. Selebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.